Halo teman-teman kreatif sekalian, selamat datang di Ravioli Kreatif. Manusia itu jarang sekali benar-benar dengar diri sendiri, suara hati, suara pikiran, yang didengar malah ucapan orang lain, yang keluar dan bikin mental jatuh. Itu karena kita terlalu over sibuk dengan dunia luar, sampai lupa waktu buat diri sendiri istirahat dan meditasi diri. Padahal nggak selalunya, seorang yang ekstrovert itu akan selalu ekstrovert. Kadang mereka juga sering jatuh pada titik terendah dan jarang orang lain paham, bahkan diri kita sendiri. Sebelum lanjut pada intinya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Siapa tahu teman-teman butuh ini sebagai penyembuh dalam kesepian. Kita harus benar-benar memahami diri sendiri, bagaimana dan dimanapun posisinya, karena kita nggak akan tahu kapan kita akan ditemani dengan sepi. Karena seperti yang tadi kita jelasin di awal, sepi itu fleksibel, bisa nempel di mana aja dan nggak kenal siapa targetnya. Walaupun pahit, sepi itu bisa jadi jalan satu-satunya untuk kita yang mau keluar dari zona yang sudah lama kita tempati. Dari sepi, kita bisa memahami dan mengetahui jawaban-jawaban yang tenggelam sangat dalam, yang pada akhirnya kita menemukan jawaban-jawaban itu karena menerima sepi sebagai teman keterbukaan dalam diri kita. Sepi adalah jawaban yang dimana kita nggak akan dapat dari teman terdekat, dari scroll sosmed, nggak dari sahabat, pacar, dan saat sibuk cari validasi dari orang lain. Tapi muncul murni di saat kita memang lagi sendiri, ketika kita merasa kesepian, maka kita akan benar-benar dekat dan paham tentang diri sendiri. Seperti kita mencari benih-benih yang tertimbun di gurun pasir. Jika mendapatkan jawaban sederhana pun, itu akan menjadi nilai jawaban yang paling keren yang kita dapatkan. Dari berdamai dengan sepi ini, kita diharapkan akan jauh lebih dewasa lagi, kita diharapkan akan jauh lebih paham soal kapasitas diri. Kita diharapkan akan jauh lebih sadar tentang sisi red flag dan green flag-nya dalam diri kita akan jauh lebih paham tentang bagaimana cara mempertahankan sisi itu dan keluar dari sisi itu. Intinya adalah mencoba menerima segala hal yang mengganggu pikiran, kita pikirkan dan pahami apa yang diinginkan dari rasa itu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kita menjauhi sejenak hal-hal yang bersampingan dengan kehidupan sosial, karena dari situ memang rentan sekali mengganggu pikiran dan juga rasa keinginan yang tinggi. Pada akhirnya akan terjerumus lagi kepada hal-hal yang salah, dan itu malesin banget. Sepi itu bukan kutukan, tapi pembelajaran dan meditasi diri ketika kita merasa capek. Sepi itu adalah pintu kecil dan di balik itu ada ruangan yang sangat besar dengan segala jawaban-jawaban dari isi kepala yang selama ini tidak terjawab. Sepi adalah jawaban-jawaban yang kita cari. Bersama sepi kita akan paham tentang bagaimana cara menghargai diri sendiri. Dalam berdamai dengan sepi, kita diharapkan akan menjadi pribadi yang matang dalam mengenali diri sendiri. Karena hal-hal terbaik dalam dunia ini adalah ketika kita paham tentang diri sendiri, bukan tentang memahami diri orang lain. Pada dasarnya, dimulai dari diri sendiri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tumbuh lebih baik itu nggak harus dalam hitungan hari, bisa juga hitungan tahun. Lebih baik melakukan hal-hal kecil daripada tidak melakukan sama sekali. Inilah bagian 2 dari pembahasan berdamai dengan sepi. Pembahasan ini memang singkat, tapi kalau teman-teman nonton di episode sebelumnya, seharusnya kita sadar bahwa berdamai dengan sepi itu bukan kita berdamai dan memikirkan tentang apa yang ada pada orang lain, tapi kita pikirkan tentang apa yang ada pada diri sendiri dan apa yang menghampiri diri sendiri. Itulah poinnya. Jadi, di poin berdamai dengan sepi ini, kita dituntut untuk tetap memahami diri sendiri terlebih dahulu. Kita pahami soal sisi green flag dan red flagnya kita ketika kita berada di puncak kebaikan itu di saat kita lagi seperti apa, dan ketika kita berada di jurang keburukan kita itu seperti apa. Dan itu yang harus kita pahami sebelum kita memahami diri orang lain daripada memahami diri sendiri. Karena kebanyakan orang itu terlalu memikirkan kepribadian orang lain dibandingkan kepribadian diri sendiri. Jadi rasa-rasanya agak aneh aja sih. Kita akan lanjut di episode 6.
kita akan lanjut di judul Sepi Tapi Tidak Sendiri. Untuk teman-teman yang tidak ingin ketinggalan, silakan subscribe, like, dan share-nya ya teman-teman ya. Supaya kita bisa berbincang bareng, ngobrol bareng sebelum kita menghabiskan seri Sepi ini yang berjudulkan Sepi ini untuk teman-teman yang lagi merasakan kesepian. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Raviole.